sabit ini maksudnya yang memang jelas ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh ditolak. Kalau ada orang menolak kebenaran peristiwa ini, maka dia dianggap menolak Al-Quran. Jadi dia dianggap menolak Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebab coba kita perhatikan ayat tadi, Allah mulangkan dengan Subhanalladzi maha suci Allah, Tuhan alladzi yang asra memperjalankan hamba-Nya bi'abdihi lailan pada waktu malam minal masjidil aqsa minal masjidil haram daripada masjidil haram di Makkah ilal masjidil aqsa ke masjid al-aqsa di Palestin alladzi barakna haulahu yang kami berkati persekitaran masjid al-aqsa. Tadi malah Allah sebut lagi tujuan perjalanan ini, linuriyahu. Apa tujuan Allah memperjalankan Nabi Muhammad? Linuriyahu, supaya kami memperlihatkan kepada baginda, kepada Nabi Muhammad min ayatina, sebagian daripada tanda-tanda kami. Maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Isra Mi'raj ini adalah peristiwa akidah. Peristiwa akidah. Kita mau tahu akidah orang Islam, antara lain lihat peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kenapa? Pertama, Allah sebut Subhana, maha suci Allah. Sebahagian mufassir dalam tafsir As-Sa'di dan tafsir Ibnu Katsir ada disebutkan orang-orang Quraisy pada ketika itu beranggapan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka ini ada anak. Tuhan ada anak. Malah Tuhan ini banyak. Jadi beranak, Tuhan beranak, Tuhan banyak, Tuhan ada bentuk, Tuhan ada ini semua menunjukkan tanda-tanda ketidaksucian Tuhan. Mana mungkin Tuhan itu beranak? Mana mungkin Tuhan itu punya anak? Mana mungkin Tuhan itu ada bentuk? Karena bila ada bentuk tentu dia kurang. Maka Allah menjelaskan Subhana, maha suci Allah. Ada lagi di kalangan orang-orang jahiliyah ketika itu yang menganggap bahwa Tuhan ini tidak berkuasa sepenuhnya. Tuhan itu ada kekurangannya. Ahli-ahli falsafah misalnya mengatakan Tuhan ini oleh kerana kedudukannya terlampau tinggi, maka dia tidak perlu tahu hal-hal kecil yang berlaku di bumi ini. Tadi kita turun daripada kereta, terpijak di sana anak semut, mati semut. Tuhan tak perlu tahu. Atau masa kita turun dari rumah tadi, daun pokok tarap di sini rumah kita jatuh, nelayan jatuh di atas bumbung kereta kita. Tuhan tidak perlu tahu. Kenapa? Karena pada pandangan ahli falsafah Tuhan itu maha tinggi, dia tidak perlu tahu benar-benar ini seperti ini. Nah, tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jelaskan dalam surah tadi, Innahu huwas-sami'ul basir, bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ulama menafsirkan ini Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha mengetahui semua. Bukan saja daun yang jatuh ke bumi, bukan saja semut yang mati terpijak oleh kaki kita, tetapi apa
apa saja yang ada gerakan hati kita, Allah tahu. Nah, Allah tahu. Jadi ayat ini bila Allah kata Subhana, Maha Suci Allah, dengan sendirinya menafikan kekurangan-kekurangan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang Islam dia tidak boleh, dalam pandangan akidah Islam, Tuhan itu tidak boleh diukir, dibentuk, dilukis, dirupa, tidak boleh. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disamakan dengan apa saja sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Kalau saya duduk di atas kursi kerana saya makhluk, kalau saya berdiri senggal kaki, tak tahan berdiri, duduk selesa sedikit. Tapi Allah duduk, Allah tidak duduk. Allah tidak perlu duduk. Bukankah Allah ada kursi? Ayat kursi kita bilang, ada juga orang menafsirkan itu kursi. Bukan, itu kursi di situ maksudnya kekuasaan Allah. Ayat yang mencerita tentang kursi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kursi tempat duduk kita ini. Bukankah ada ayat yang menyebut Tuhan itu duduk di atas arasy? Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bersifat Rahman, 'alal 'arsy, di atas arasy, istawa, duduk. Istawa itu bukan maknanya duduk semata-mata, ada makna lain, ada 14 makna istawa itu. Qu'ud salah satu daripadanya, tetapi ayat itu tidak boleh dinamakan dengan qu'ud, bermaksud duduk. Qu'ud ini duduk macam kita duduk, kena ada kursi, kena ada bangku, kena ada batu, kena ada tembok tempat kita duduk. Jadi ayat itu di Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, Allah mawjudun, Allah itu wujud, ada bila makan, tanpa ada tempat. Jadi bila ada kursi, itu tempat. Allah bukan letaknya di langit, karena langit itu tempat. Begitu. Nah, itu pandangan ulama salaf. Maka ditakwilkan ayat-ayat itu supaya kita jangan celak. Akhirnya kita menganggap Allah itu macam makhluk. Waliyadzubillah. Sedangkan hari-hari kita baca ayat surah Al-Ikhlas, lepas baca Fatihah, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Kata-kata wahai Muhammad, Allah itu Esa satu, Allahus Samad, Allah tempat tumpuan pergantungan kepada semua, seluruh. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, artinya dia tidak mungkin ada anak dan dia juga tidak ada bapa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini surah hari-hari kita baca. Wa lam yakul lahu, dan tidak mungkin ada baginya ahad, kufuwan ahad, sesuatu yang sama dengannya. Sama ada sama dari sudut nama, sama dari sudut sifat, Allahumma shalli ala, sama dari sudut perbuatan, tidak mungkin ada sama. Kalau sama, maka itu dinamakan bukan Tuhan. Begitulah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur menyusun sifat 20 untuk kita kenal Allah ini, bukan melalui rupanya, karena tidak mungkin kita mengetahui zat Allah, rupa Allah, bentuk Allah, tetapi kita kenal Allah melalui sifat-sifatnya. Disusunlah oleh para ulama